Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, anak-anak berjumpa lagi dengan mata pelajaran bahasa Lampung. Pada hari ini kita akan bahas KD3 tentang sesikun ya nak ya. Sesikun itu artinya peribahasa. Adapun KD-nya sebagai berikut. Yang pertama KD pengetahuannya mengidentifikasi, menelaah, dan memahami teks sesikun sesuai dengan kaidah-kaidahnya. KD keterampilannya menafsirkan, menanggapi, dan mengekspresikan teks sesikun sesuai dengan kaidah-kaidah secara lisan dan tulisan. Berikutnya, indikator yang akan kita capai adalah 1. Menyebutkan macam-macam sesikun, 2. Menyimak atau membaca teks sesikun, 3. Menjelaskan pengertian, makna, dan kegunaan sesikun atau peribahasa, 4. Menulis teks sesikun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melafalkan sesikun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Berikutnya, pengertian sesikun atau sasikun sama ya nak ya. Jadi ada sasikun, ada sesikun sama yang artinya peribahasa. Peribahasa adalah peribahasa dalam bahasa Lampungnya dikenal dengan istilah ya, yang berupa kalimat berisikan kejadian-kejadian sehari-hari yang diperbuat oleh seseorang. Dalam bahasa Indonesia, peribahasa dibagi menjadi 5 bagian atau 5 macam. Nah, 5 macam tersebut adalah 1. Pepatah, 2. Perumpamaan, 3. Bidal, 4. Ibarat, dan terakhir pemiu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya nak ya. Langsung saja. 1. Pepatah. Pepatah ialah kiasan tentang keadaan atau perilaku seseorang. Dalam pepatah tidak ada unsur sindiran dan kalimat tersebut berbentuk kalimat selesai. Contoh, ibung mak jawah jak rumpuno, artinya rebung tidak jauh dari rumpunya. Artinya watak, sifat, dan perilaku anak tidak jauh berbeda dengan watak, sifat, atau perilaku orang tuanya. Hal ini sejalan dengan peribahasa Indonesia yang berbunyi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dalam peribahasa Jawa juga ada nak, kacang iku ora ninggalake lanjarane, yang artinya sama ya nak ya. Kita ini sadar atau tidak bahwa kita ini telah mewarisi sifat watak perilaku orang tua kita masing-masing, dari sifat watak perilaku yang baik sampai ke yang jelek ya. Kita sadar atau tidak, kita merasa atau tidak ya, pasti kita mewarisi, karena ini hukumnya sunatullah ya nak ya. Contoh lainnya, pahit di luar meteh dilem, pahit di luar manis di dalam. Maksudnya ada orang yang sepertinya kelihatannya sifatnya jelek, mungkin penampilannya sangar, serem, menakutkan, tetapi sebenarnya berhati baik. Ada nggak nak kita jumpai di masyarakat seperti itu? Ada ya. Maka kalau memandang orang jangan lihat luarnya, tapi lihatlah hatinya. Yang kedua, kanan setelen utah setakung. Makanan satu kali menelan, muntahnya sepelepah pinang. Maksudnya untuk mendapatkan ini ya nak ya, mendapatkan hal yang sedikit tapi menelan korban atau biaya yang banyak. Kayaknya ini sejalan dengan peribahasa Indonesia, besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Oke nak. Yang ketiga, netes kemiling di bubik perahu, memecah kemiri di bibir perahu. Jadi kita nggak usah ada pinggirnya ya nak ya. Maksudnya adalah pekerjaan yang kemungkinan akan merugikan kita sendiri. Bayangkan nak, kita memecah kemiri di bibir perahu. Kalau nasibnya baik, bagus, maka kemiri akan jatuh ke dalam perahu. Tapi kalau nasibnya tidak bagus, kemiri akan jatuh ke sungai atau ke laut. Berarti bisa merugikan diri kita sendiri. Yang keempat, tulisan surat dunggak kedak. Artinya tulisan surat di atas kening atau di atas dahi.
Maksudnya, setiap manusia lahir memiliki suratan takdir masing-masing. Jadi nak, sejak dalam usia kandungan 4 bulan kita semua dulu sudah tertulis suratan takdir kita nak, mulai dari rezeki, jodoh, maut sudah tertulis ya. Seberapa rezeki kita, kemudian siapa jodoh kita nanti, dan kapan usia berapa kita meninggalnya, sudah tertulis dalam suratan takdir kita masing-masing. Anak-anak, ini sebenarnya ada satu lagi. Nanti untuk lebih jelasnya lihat di Moodle ya nak ya. Nah, bisa pahami nak ini nak dari 5 contoh yang pertama dengan 4 ini nak. Paham atau nak? Lamun paham, ibu lanjutkan ke berikutnya. Sesekali pakai bahasa Lampung ya, biar kalian kenal. Yang kedua perumpamaan. Perumpamaan ialah mengungkapkan keadaan atau perilaku seseorang dengan menjawab perbandingan dari alam sekitar. Dalam perumpamaan membandingkan benda-benda di sekitar dengan perbuatan atau perilaku dengan membubuhi atau menambahi kata gegeh yang artinya sama, seperti atau bagaikan. Contoh, gegeh ilmu tikus yang ngigik sambil ngiyup, bukan ngiyup Jawa ya nak ya. Seperti ilmu tikus dia menggigit sambil meniup. Artinya orang yang merugikan kita tetapi kita tidak sadari perbuatannya ya. Naudzubillah, jangan sampai kalian memiliki ilmu tikus ya nak ya. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya contoh yang lain ya. Gegeh kuyuk dunggak perahu bagaikan anjing di atas perahu. Artinya maksudnya orang yang tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang lain. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Sudah sejelek-jeleknya orang itu orang yang tidak ada manfaatnya. Padahal hadis Rasulullah itu mengatakan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, semoga kalian bermanfaat bagi orang lain ya nak ya. Oke, ibu lanjut. Yang kedua, gagah tiung temupul seperti terong terbakar. Kalau di sini awalannya te artinya te juga ya nak ya. Tapi kalau dia diterjemahkan seperti terong dibakar juga sama. Artinya orang yang sudah tidak ada daya upaya, lemah dalam tenaga. Oke ya nak ya. Berikutnya gagah nyagikkan babak jak daging, seperti merobekkan atau menyobekkan kulit dari daging. Apa maksudnya? Sangat sulit untuk sesuatu yang sangat sulit untuk dipisahkan. Misalnya sepasang kekasih sudah sama-sama cinta, sementara di salah satu pihak nggak ada yang setuju, ingin memisahkan tapi tidak bisa dipisahkan. Maka diibaratkan bagaikan merobek kulit dalam daging. Berikutnya, gegah nyecah keuyah di wae hujan, bagaikan membasahkan garam di dalam air hujan. Ini maksudnya kita gini loh nak, ambil segenggam garam, taruh di telapak tangan kita, kemudian kita tadahkan ke air hujan. Kira-kira apa yang terjadi nak? Garam itu akan nyipat ke tubuh kita sendiri. Maksudnya ini janganlah kita menceritakan aib keluarga kita kepada orang lain. Karena kalau kita menceritakan aib keluarga kita, mungkin sahabat kita, atau mungkin saudara kita, siapapun, itu artinya menceritakan aib kita sendiri. Oke nak? Yang terakhir, gegeh ilmu pagai kesang isi kesel semoga. Seperti ilmu padi bertambah berisi bertambah merunduk. Artinya semakin berilmu seseorang, semakin tawadu, semakin sopan, semakin santun dan tidak sombong. Ya. Dari 5 contoh ini, yang kelima inilah yang harus kita teladani, kita contoh, kita lakukan. Ya nak ya. Jadi semakin kita berilmu, semakin pintar, semakin tawadu, jangan menyombongkan kepintarannya. Paham Tina? Lamun paham luleh nyak ya. Paham enggak? Mudeng ora itu artinya ya nak ya.
Oke sayang, Ibu lanjut. Yang ketiga bidal. Bukan bidal Jawa ya, kalau bidal Jawa tuh pergi atau berangkat. Bidal ialah kiasan yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan motivasi. Dalam bidal berisikan kalimat yang tidak lengkap dan ada unsur himbauan, ajakan, dan petuah atau nasihat yang baik. Sepertinya kalau nasihat pasti baik ya nak ya. Contoh, sebalak kapal, sebalak ombak no. Sebesar kapal, sebesar ombaknya. Ini maksudnya sebesar yang kita usahakan, sebesar pula yang hasil yang kita dapat. Ya, sebanyak yang kita perjuangkan, sebanyak itulah yang kita peroleh. Kalau kalian masih belajar, semakin rajin kalian belajar, semakin bagus prestasi yang kita dapat. Jadi ini memberikan motivasi agar kita dalam bekerja berusaha semakin giat, semakin kuat, semakin banyak ya nak ya, agar hasil yang didapat pun banyak. Contoh lain, wat ubi wat tales, wat budi wat bales. Ada budi, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Yang maksudnya adalah setiap perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik pula atau menimbulkan hasil yang baik pula. Ini memotivasi kita agar kita selalu berbuat baik ya nak ya. Maka kalau kita selalu berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kita dapat. Berikutnya, yang kedua, mak patah lamun lemah, mak pegat lamun kendur. Tidak patah jika lemah, tidak putus jika kendur. Artinya, jika terjadi perdebatan, perselisihan kedua belah pihak, bila salah satu ada yang mengalah, tentu saja tidak akan terjadi perselisihan yang besar. Ini mengajarkan kita agar kita selalu bersikap tenang dalam menghadapi suatu persoalan ya nak ya. Oke, Ibu lanjut. Saya tuho malah cawo, saya sanak malah kiwa. Yang tua mengalah kata, yang muda mengalah tenaga. Apa maksudnya? Ini secara jelasnya bahwa dalam menghadapi suatu pekerjaan yang berat, yang banyak, harus ada kerjasama yang tua dan yang muda. Yang tua mengalah kata, memberikan nasihat, saran, bimbingan. Yang muda lah yang bekerja atau yang melakukannya. Bisa dipahami ya nak ya. Yang berikutnya, lemawang mati ngepikkan belang, gajah mati ngepikkan gading. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Artinya jelas ya nak ya. Harimau mati, ya tadi udah Ibu jelaskan. Maksudnya adalah bahwa manusia mati pasti akan meninggalkan perilaku kita, baik buruknya perilaku kita semasa hidupnya. Kalau kita berperilaku baik, nanti meninggal akan dikenal kebaikan kita. Kalau kita jahat, kita jelek, ya kita dolim, tentu ya kejahatan, kejelekan, kedoliman kita yang akan dikenang orang, ya, yang akan kita tinggalkan dan dikenang orang. Ini memotivasi agar kita selalu berbuat baik. Yang kelima, ulek akal pinggiran ilmu. Artinya lubuk akal tepian ilmu. Maaf nak batuk dulu ya. Maksudnya adalah orang pintar itu tempat menimba ilmu. Ya, artinya orang pintar tempat kita berguru. Orang pintar tempat kita bertanya. Maka jadilah orang yang pintar agar bermanfaat bagi orang lain. Dan bergaulah dengan orang yang pintar agar kita ikut tertular kepintarannya. Bisa dipahami nak? Alhamdulillah kalau bisa. Untuk video pertama sampai yang ketiga dulu ya nak ya. Kan Ibu lanjutkan di video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.